Ya, selamat siang bagi mahasiswa yang kelas siang dan juga selamat malam bagi yang kelas malam. Oke. Baik, kita ketemu dalam sesi ketiga pelajaran kita, yaitu mata kuliah agama, itu agama Kristen dan Katolik. Sesi hari ini bicara masalah Alkitab. Alkitab, kalau ditanya saudara kira-kira jawabnya bagaimana? Apa Alkitab itu? Nah, saudara perlu bisa memberi jawab kan? Karena tidak mungkin saudara pegang Alkitab setiap saat, bahkan setiap ibadah Alkitab, tapi tidak bisa menjelaskan apa Alkitab itu. Nah, mari kita melihat apa Alkitab itu. Nah, pengertian Alkitab dari asal-usul katanya adalah berasal dari kata buku atau kitab. Ya. Nah, untuk membedakannya dengan Al-Quran, maka umat Muslim kadang menyebut Alkitab Kristen dengan istilah Bible atau Injil. Tapi prinsipnya sama, Alkitab buku yang besar, kitab, kumpulan kitab, dan seterusnya. Saudara bisa melihat di Wikipedia apa artinya itu. Nah, Alkitab dalam pemahaman Kristen adalah firman Tuhan atau firman Allah sendiri yang ditulis, berisi pernyataan, berisi janji, kehendak, dan rencananya kepada manusia. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia oleh karena ilham Roh Kudus. Ini pemahaman dari Alkitab. Jadi kita mengerti apa Alkitab itu. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis atau ditulis dalam apa? Bahasa manusia. Kenapa? Nanti kita melihat alasan-alasannya, ya. Jadi Alkitab adalah firman Allah atau firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa manusia. Nah, lalu kenapa diberikan Alkitab? Hampir semua agama punya yang namanya Alkitab. Jadi apalagi agama-agama Samayim yang kita baca kemarin, kita pelajari kemarin, agama-agama Saim, agama Wahyu, pasti ada Alkitabnya. Bahkan yang bukan agama Wahyu pun mereka punya satu pedoman, buku pedoman yang mungkin dianggap Alkitab, walaupun sebenarnya bukan berdasarkan pewahyuan dari Yang Maha Kuasa. Nah, tujuannya apa ada Alkitab? Tujuannya pertama, kita harus tahu manusia mengenal siapa Allahnya dan tahu apa isi dari Alkitab itu. Dalam konteks kekristenan, kekristiani adalah rencana keselamatan dari Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu tujuannya supaya manusia-manusia yang hidup setelah masa-masa para nabi itu tahu tentang apa maksud Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup manusia melalui Alkitab. Setiap kita punya berita dan cerita dengan latar belakang dan waktu tertentu. Nanti kita melihat berapa kitab dalam Alkitab kita, kemudian latar belakangnya bagaimana, kenapa bisa tulisannya berbeda satu dengan yang lain, dan seterusnya. Nah, setiap kitab intinya sama, walaupun berbeda berita, cerita, latar belakang, dan waktunya, tetapi intinya sama, yaitu menceritakan tentang Allah, kebenarannya, serta manusia, dan keberadaannya dalam waktu tertentu di tempat tertentu. Atau dengan kata lain, Allah dan kebenarannya serta manusia dan keberadaannya terjadi dalam sejarah. Jadi Alkitab itu berkisah tentang Allah dan kebenarannya serta manusia dan keberadaannya yang terjadi dalam runtutan waktu atau kronologis kehidupan manusia atau sejarah. Jadi jelas Alkitab diberikan supaya manusia mengenal Allah. Walaupun berita, cerita, latar belakang waktunya berbeda, tetapi intinya sama, mengenal Allah dan tahu apa maksud Allah bagi hidupnya, termasuk saya dan saudara. Kemudian kita melihat terjadinya Alkitab. Pertama jelas karena namanya kitab itu berdasarkan pewahyuan, dimulai dari Allah. Ya, Allah kemudian berfirman. Nah, dalam konteks teologi disebut dengan namanya iluminasi. Artinya apa? Pada waktu Allah menyampaikan firman kepada nabinya, kepada orang-orang yang dipilih, itu Allah tidak mendikte satu persatu dari kata atau kalimatnya, tidak.
Tetapi Allah memberikan iluminasi. Apa itu iluminasi? Penerangan kepada diri manusia. Penerangan kepada diri manusia baik pikiran dan hatinya untuk mengerti apa yang Allah bicarakan. Ini satu contoh begini. Ini Nabi Musa. Contoh Nabi Musa itu mendapat Taurat atau Torah, ya. Jadi Nabi Musa hidup berapa lama setelah masa penciptaan? Sekian ribu tahun. Tetapi kenapa dia bisa menceritakan kejadian, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menciptakan tumbuhan, bagaimana Allah memberikan hidup pada manusia, dan seterusnya. Karena ada iluminasi, penerangan yang dari Allah ini. Nah, ini kuasa Allah, ya. Tidak bisa sekali, ini kuasa Allah dan tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa berkata seolah dapat iluminasi, tidak. Karena ini adalah Allah yang punya otoritas. Nah, sejarah Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab itu ditulis oleh sekitar 40 orang dalam kurun waktu sekitar 1600 tahun. Ya, 1600 tahun ada 40 orang. Mereka dari latar belakang yang berbeda. Contoh penulis pertama disebutkan adalah Musa, penerima Taurat. Dia tidak hanya menulis satu kitab, tetapi 5. Taurat itu berisi 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu namanya kitab Taurat. Jadi ada 5 kitab. Nah, salah satunya adalah Musa. Kemudian yang lain terus. Ada nabi-nabi yang lain, ada Raja Daud, ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Nabi Amos, dan seterusnya. Sampai kemudian pada para rasul. Ya, para rasul, kemudian muncul nanti ada namanya Perjanjian Baru. Nah, kisaran waktu penulisan Alkitab itu adalah 1600 tahun, mulai dari penulisan Musa sampai pada Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya Alkitab bukan terjadi langsung seketika dalam satu saat muncul dari langit jatuh kepada kita, tidak. Tetapi ada proses di mana Allah bicara melalui manusia. Nah, ini lewatnya iluminasi tadi, penerangan hati kepada para penulis ini. Mereka menuangkan dalam tulisannya, lalu dalam kurun waktu ini muncul yang namanya kitab. Bentuknya dulu adalah selebaran. Alkitab awal ditulis dalam 2 media. Ada papirus, ya, papirus itu dibuat dari serbu atau materialnya adalah daun papirus yang dilebur. Ini kebanyakan di Mesir, kemudian dijadikan lembaran-lembaran kertas. Yang kedua perkamen namanya. Itu era-era pada Perjanjian Baru paling banyak, yaitu dari lembaran kulit binatang. Ditulis di sana. Nah, ini salah satu contoh bentuk Alkitab pada masa itu. Nah, kemudian Alkitab Kristiani itu ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani yang seperti apa sih? Bahasa Ibrani itu adalah satu rumpun dalam bahasa Aram atau bahasa Arami. Itu ditulis dari kanan ke kiri, menulisnya dari kanan ke kiri seperti dengan Al-Quran. Itu satu rumpun dalam bahasa, yaitu bahasa Aram. Ya, jadi dari kanan ke kiri penulisannya. Itu ditulis untuk kitab Perjanjian Lama. Ini kenapa Perjanjian Lama? Karena waktu itu orang-orang Palestina belum pada jajahan Romawi, ya. Nah, kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Sudah ada pengaruh Yunani ke sana, Helenisme muncul di sana. Pada waktu Romawi menjajah banyak daerah di Asia, menjadikan bahasa Yunani itu hampir sebagai bahasa nasional untuk negara-negara jajahan. Ini, jadi kalau kita melihat kenapa Alkitab ada 2 bahasa, ya karena sejarahnya seperti itu. Ibrani dalam masa-masa Perjanjian Lama, kemudian Yunani dalam masa-masa Perjanjian Baru. Jeda penulisan antara Ibrani dan Yunani itu dari PL dan PB itu ada sekitar 386 tahun. Jadi kalau saudara membayangkan tiba-tiba kenapa beralih kepada bahasa Yunani, ini jeda masa kekosongan di mana Allah tidak memberikan wahyu waktu itu. Karena apa? Bangsa Israel waktu itu hidup semakin buruk di hadapan Tuhan. Ini.
semakin buruk dan tidak ada pertobatan. Ini. Kemudian kita melihatnya, pada waktu Alkitab ditulis, karena ada 40 orang dan 1600 tahun, tempatnya terpisah-pisah, lembaran-lembaran juga ada di sana sini dan sebagainya, ternyata membuat orang-orang Kristiani waktu itu memahaminya berbeda satu dengan yang lain. Kemudian juga muncul tulisan-tulisan yang dianggap itu firman Tuhan, yang dipakai oleh kelompok-kelompok Kristiani waktu itu, dipakai menjadi pedoman ajaran. Semakin kacau, lalu muncul juga ada ajaran-ajaran sesat. Salah tiganya itu nanti waktu kita mulai masuk pada Perjanjian Baru, era Perjanjian Baru, ada namanya Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Yudas, yang bagi kalangan Kristiani akhirnya tidak diakui. Kenapa? Karena itu dianggap tidak sesuai dengan konteks kekristenan yang sesungguhnya, baik geografi, kronologisnya, dan seterusnya. Ya, nah karena banyak ragam penulisan, lalu diadakan kanonisasi. Kanonisasi itu apa sih? Dari bahasa kanon atau mistar atau ukuran, itu tujuannya apa? Semua tulisan yang tercecer tadi kemudian dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, oleh para pemimpin gereja pada waktu itu untuk dilihat kira-kira valid atau tidak. Mereka membuat kesepakatan tentang ukuran bagaimana menganggap sebuah teks atau nas itu valid. Berasal dari mana, siapa yang menulis, kemudian waktu penulisannya kapan, inti atau isi tulisannya bagaimana, diadakan kanonisasi. Ini rapat ini ya, jadi para pemimpin gereja pada waktu itu. Karena apa? Semakin banyak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang sesungguhnya. Ini. Lalu apa petunjuknya? Salah satu petunjuknya adalah kanonisasi itu sebuah kitab dipakai kalau dikatakan kitab itu punya dampak meningkatkan moral dan tulisan itu diilhami, dianggap diilhami. Kalau sebuah teks atau tulisan itu punya dampak moral, meningkatkan kehidupan umat, semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan terjadi tidak hanya pada satu waktu tertentu tapi terus kontinu, maka dianggap itu sebagai teks yang diilhami dan itu bisa dipakai. Ini dasarnya gitu ya, jadi supaya nanti kita jelas kenapa ada kanonisasi. Jadi Alkitab kita muncul kanonisasi supaya ada standar mana yang dipakai, mana yang tidak. Kanonisasi juga mengurutkan kemudian daftar-daftar kitab yang dipakai oleh orang Kristiani. Lalu susunannya seperti apa? Kita melihatnya seperti ini. Nah, kalau kemudian muncul Alkitab seperti ini adalah hasil dari kanonisasi. Ya, hasil kanonisasi, pengurutannya hasil dari kanonisasi. Tetapi kalau saudara membuka Alkitab ada tulisan huruf, pasal, dan ayat, itu bukan hasil kanonisasi. Itu hasil dari lembaga terjemahan di mana itu memudahkan kita mengerti kalimat ini tentang apa, pemisahannya di mana, pemutusan kalimatnya di mana, untuk memudahkan kita memahami Alkitab itu sendiri. Jadi jangan berkata, wah ini Alkitab ini kok sudah tidak benar karena sudah ini. Bukan. Kembali Alkitab firman Tuhan, makna firman Tuhan adalah pesan itu sampai kepada umat. Esensi Alkitab adalah pesan Allah itu sampai kepada umat. Ya. Bukan sekedar masalah tulisan, bukan pada tata letak dan sebagainya. Jadi lebih utama pada esensinya. Nah, kemudian Alkitab kita itu dibagi dalam dua kelompok, yaitu kitab Perjanjian Lama, ada 39 kitab. Ya. Nah, untuk yang Katolik, saya ulangi, untuk yang Katolik 39 kitab itu sudah disepakati dalam kanonisasi. Tetapi kemudian ditambahkan lagi ada 7 kitab yang diyakini sebagai pedoman moral, sekalipun pada kesepakatan kanonisasi itu dianggap tidak diilhami, tapi dianggap itu baik dalam hal menuntun moral. Lalu ditambahkan yaitu kitab Tobit, Yudit, Kebijakan Salomo, Sirak, Baruk, 1 Makabi dan 2 Makabi. Jadi ada tambahan di sana. Jadi kalau di kitab Katolik itu di tengahnya disisipi ada 7 kitab ini. Saudara boleh melihatnya itu ya, bagi saudara yang beragama Katolik pasti di tengah ada 7 kitab tambahan ini. Ini bukan dalam arti tambahan
Apakah itu tidak ada kebenarannya? Ada nilai kebenarannya, tetapi tidak diyakini, diilhami oleh Allah. Siapa yang menentukan? Bapak-bapak gereja pada masa kanonisasi Alkitab. Nah, yang kedua, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Jadi kalau sudah ditanya kitab Kristiani itu ada berapa kitab? Ada 66 bagi yang Protestan. Kalau yang Katolik 66 plus 7 untuk Perjanjian Lama. Ya, 39 PL, 27 PB. Nah, eloknya apa, Saudara? Saya katakan tadi, esensi kitablah yang penting, bukan tata letak, bentuk tulisan dan sebagainya. Lihat, Alkitab itu ada 66 kitab. Ditulis 40 orang yang berbeda, latar belakang beda, ada hidupnya di tempat yang berbeda juga. Mereka hidup pada waktu yang berbeda juga karena kurun waktunya 1600 tahun. Lucu dan anehnya adalah Alkitab yang seperti itu, disusunnya itu ternyata punya satu berita. Hanya satu berita, yaitu rencana Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya. Saya ulangi, kitab yang ditulis 40 orang, walaupun berbeda-beda latar belakang, mereka tidak kenal satu dengan yang lain, hidupnya berbeda masanya, tetapi punya cerita yang sama, yaitu keselamatan bagi manusia dan penggenapannya. Kalau kita merunut pada dua kitab ini, Perjanjian Lama itu berkisah tentang rencana Allah bagi keselamatan manusia. Kalau saudara baca Kejadian 3 pasal 15 dan seterusnya, ada dapati bagaimana janji Allah akan keselamatan manusia. Kemudian Perjanjian Baru yang 27 itu berisi tentang penggenapan rencana Allah itu bagi keselamatan manusia. Jelas itu ya. Jadi rencana itu digenapi dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjelma jadi manusia itu. Itu terjadinya Alkitab. Dari firman yang tidak tertulis kemudian dituliskan oleh para nabi, lalu kemudian diwujudkan bentuk kanunisasi untuk dirapat, disepakati supaya mana yang dipakai, lalu kemudian muncul di tangan kita seperti ini, ya. Ini hasil cetakan dan sebagainya, ya. Kemudian ada sekian kitab, tetapi tidak mengurangi isi. Isinya cuma satu, rencana Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya, tidak ada yang lain. Nah, ini adalah waktu-waktu penulisan. Saudara perhatikan bagaimana kitab Kejadian ditulis pada tahun sekian sebelum Masehi. Saudara boleh buka itu, cari di internet, ada banyak berita, walaupun berbagai macam tafsiran tentang tahun kebenaran bagaimana, namanya kisaran atau kurang lebih waktu penulisannya. Jadi tidak ada yang pasti, tapi kemungkinan tahun ini berdasarkan apa? Hasil penelitian para ahli, ya. Teksnya diteliti, kira-kira kertas atau kulit itu ada tahun berapa, tinta yang dipakai seperti apa, dan seterusnya. Jadi ini contoh-contohnya saja. Kemudian kita melihat, tadi saya sampaikan ada jeda waktu. Pada waktu kitab terakhir ditulis kitab Maleakhi tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian sudah dapat di sini. Nah, kitab Matius ditulis tahun 40. Ada jeda waktu kan? Jadi ada jeda waktu sekitar 400 tahun. Ini 400 tahunan. Nah, Matius ditulis tahun sekian dan seterusnya. Nah, dalam penulisan Matius ini, terutama kitab Injil, kita akan dapati kenapa kita meyakini bahwa firman Tuhan itu benar? Ya, karena kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya, kalau kita dapati sesungguhnya penulisannya itu sangat dekat dengan sumber berita. Kenapa? Pada waktu Yesus jelma jadi manusia, dia wafat pada usia 33 tahun. Disalibkan pada usia 33 tahun. Dia punya para murid dan sebagainya. 33 tahun wafat, tahun 40-60 muncul buku Matius atau kitab Matius. Berarti hanya selang beberapa puluh tahun. Artinya saksi-saksi hidup waktu Yesus ada, mereka yang menulisnya. Ini satu kebenaran bahwa semakin mendekati sebuah berita pada sumber berita itu,
maka kita semakin meyakini kebenaran berita itu. Ini jadi pegangan kita ya. Jadi kemudian yang terakhir kita akan dapati kenapa kita perlu belajar Alkitab. Yang pertama, kita sadar bahwa pemahaman iman kita itu ditentukan oleh berita Alkitab. Kita tahu tentang Allah pada masa kini itu karena Alkitab, bukan yang lain. Saudara mungkin diberitahu A, B, C dan sebagainya, bahkan pendeta memberitahu, Roma memberitahu, tetapi belum tentu Anda yakin. Tetapi waktu Alkitab bicara, ya karena itu Alkitab. Yang kedua, manusia masa kini itu dipengaruhi oleh pikiran dan pola tingkah laku masa kini. Kalau kita mendapati, kenapa ateis makin berkembang? Karena pola dan pikiran masa kini mempengaruhi mereka. Ini tanpa didasari Alkitab tidak akan kita memahami tentang surga dan neraka. Tidak ada aturan moral dan sebagainya. Nah, orang-orang ateis, maaf ini, mungkin mereka punya standar moral sendiri, tapi mereka tidak meyakini surga dan neraka. Dan itu tidak membuat mereka takut tentang kematian dan sebagainya. Karena apa? Mereka berpikir selesai mati selesai. Tapi bagi orang beriman tidak. Selesai mati masih ada kehidupan kekal di kemudian hari. Itu kita dapat dari mana? Dari Alkitab. Nah, kemudian semua pengaruh itu bisa mengaburkan pengertian kita terhadap keyakinan dan kebenaran iman. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh pegang pada keyakinan akan Alkitab, pengaruh-pengaruh kehidupan masa kini mengaburkan pemahaman kita. Ya, satu contoh di masyarakat, orang berpikir surga itu di mana? Orang berpikir surga itu ya selama kita hidup di dunia ini surga. Ini surga kita. Urip enak, hidup enak itu surga, tidak enak ya neraka. Pemahaman-pemahaman seperti itu muncul di kalangan masyarakat sehingga seringkali masyarakat nggak begitu peduli dengan yang namanya agama. Ya. Nah, kita sering tidak menyadari bahwa hal yang kita anggap Alkitabiah sesuai Alkitab sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Contoh terjadi pada hidup orang Farisi. Waktu mereka mengagung-agungkan hari Sabat sebagai hari penyembahan, mereka lupa ada bagian yang tidak bisa mereka tinggalkan, terutama menunjukkan kasih kepada sesamanya. Sampai Tuhan berkata, kalau ada lembumu jatuh ke sumur, apakah kamu diam saja nunggu hari kemudian untuk menolong? Tidak bisa ya. Nah, Alkitab mengajar kepada kita untuk tidak mengabaikan hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, dengan mengenali Alkitab, kiranya semakin kita cinta pada Alkitab dan rindu mendalaminya, sehingga menguatkan panggilan keselamatan bagi orang yang percaya. Jujur, semakin kita belajar Alkitab, semakin kita tidak tahu banyak tentang hidup ini. Alkitab yang nuntun. Itu pelajaran hari ini. Saya harap sekalipun singkat saudara bisa memahami. Coba simak lagi dan nanti akan saya kirimkan filenya lewat Google Classroom ya. Baik, sampai di sini. Selamat siang, Tuhan memberkati.